bagaimana sih pendekatan orang-orang sensing ini dalam berkomunikasi. Nah, ingat lagi, sensing, mereka akan mencari fakta, data, dan detail. Nggak bisa tuh asal ya? Nggak bisa, contoh konkret. Jadi, kalau kita berbicara dengan mereka, apa yang dilihat, apa faktanya, dan harus detail. Jangan masih mengawang-awang. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Rudy Caniago sebagai host tamu dalam Leadership Toolbox Podcast bersama Ronald Tuhatu, seorang psikolog organisasi dan konsultan sumber daya manusia. Mas Ronald, apa kabar hari ini? Baik, Mas Rudy, apa kabar? Sehat selalu ya Mas Sehat ya. selalu, ya. Oke, Mas Ronald, pada episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai dua tipe, yaitu extrovert dan introvert, mengenai cara berkomunikasi. Dan sekarang kita mau lebih detail lagi untuk dua tipe berikutnya, yaitu sensing dan intuition. Nah, kita nih dan saya juga pemirsa pengen tahu lebih detail lagi itu. Apa sih penjabaran mengenai yang sensing dan intuition itu, Mas Ronald? Baik. Untuk sensing dan intuition ya, jadi S dan N. N ya. Nah, kalau kita bicara tentang sensing dalam berkomunikasi, orang sensing itu dia mempunyai kekuatan dalam menggunakan akal sehat dan realita. Karena ingat, dia mempersepsikan informasi yang masuk melalui kelima panca inderanya. Oke, sense ya Mas Ya, sense ya. Jadi Oke. apa yang ada, ya tadi seperti kita katakan, ini mic, nah itu kita melihatnya sebagai mic. Ada komponen-komponennya. Betul. Kemudian praktis dan realistis, mereka kekuatan mereka, dan mereka belajar dari pengalaman. Ya, karena kan Praktis pengalaman, dan realistis itu nggak mau. ya pokoknya praktis itu dalam artian tidak sesuatu yang diawang-awang. Oh oke. Ya, Ya. ya, karena kan apa yang ditangkap panca indera itulah yang jadi input. Nah itu kekuatan mereka, ya. Dan mereka juga belajar dari pengalaman. Pengalaman itu kan kumpulan dari apa yang kita tangkap panca indera kita dalam beberapa hal yang lalu. Nah itu yang pertama, kekuatan mereka. Kemudian kalau kita lihat bagaimana sih pendekatan orang-orang sensing ini dalam berkomunikasi. Nah, ingat lagi, sensing, mereka akan mencari fakta, data, dan detail. Nggak bisa tuh asal ya? Nggak bisa, contoh konkret. Jadi, kalau kita berbicara dengan mereka, apa yang dilihat, apa faktanya, dan harus detail. Jangan masih mengawang-awang. Nah, kemudian menggunakan informasi tersebut untuk aplikasi praktisnya. Nah, oke. apa yang ditangkap itu oleh panca indera, misalnya saya lihat mikrofon ini bisa dipakai untuk berbicara, untuk saya menyampaikan pesan. Nah, dan kemudian orang sensing itu dalam berkomunikasi mereka menyukai penjelasan secara terperinci. Rinciannya apa? Touch to detail ya, Iya, istilahnya. attention to detail. Attention kata to detail orang, ya. Mereka akan lebih melihat secara terperinci dari bagian-bagian tersebut. Nah itu pendekatan dalam berkomunikasi bagi Orang-orang yang sensing. Ya. Kemudian kalau ditanya bagaimana cara berkomunikasi dengan orang sensing, Nah ini contohnya saya orang sensing. Ya. Berarti Mas Ronald bagaimana akan berkomunikasi dengan Mas bagaimana Rudy. cara apa ini? Saya ketika saya tahu Mas Rudy punya kecenderungan untuk sensing tipenya, saya akan membawakan ide yang realistis, yang praktis. Ya. Jadi sesuatu ini Pak Rudy, nanti kita akan membangun pabrik dengan marketnya sekian, jadi sesuatu yang realistis, bukan sesuatu yang masih di awang-awang. Kemudian memberikan informasi secara spesifik dan detail. Nah, kapan nih Pak Rudy tahapan-tahapannya? 1 bulan pertama kita ngapain, 2 bulan, 3 bulan. Jadi sudah terperinci, saya sudah siapkan secara terperinci, dan fakta yang disampaikan dihubungkan dengan realita. Nah, maaf, apakah misalnya bulan kedua mestinya kita sudah sampai tahap tertentu, tapi ada kendala di lapangan. Nah, jadi kita berikan secara jelas terperinci. Nah, ingat, karena mereka akan mempersepsikan informasi secara apa adanya, faktanya, dengan menggunakan panca indera tersebut. Nah, jadi itulah kalau saya harus berhadapan dengan Mas Rudy yang merupakan atasan saya, ketika saya menjelaskan sesuatu, saya memberikan itu secara terperinci, secara jelas dan detail. Karena Mas Rudy akan lebih mudah untuk mencerna itu. Tapi ini juga bisa implikasinya itu dalam teman sejawat, teman bergaul lah istilahnya Mas Ronald. Ini bisa terjadi juga kan? Ada orang yang sensing ya lo kalau ngomong
contoh mungkin kalau mau liburan atau gimana gitu kan, itu kemudian harus benar detail-detail mau kemana, bagaimananya ya. Betul. Berarti tidak apply cuma atasan, tapi juga dalam dunia ya dengan biasa rekan pun. sekerja pun juga kalau kita mau memberikan informasi kepada teman yang kita tahu sensing, nah kita harus berikan banyak data dan terperinci. Otherwise dia akan dia akan menanyakan lagi kenapa ini apa. Nah, jadi benar-benar kita mempertanyakan itu secara detail. Nah, gunakan itu untuk lebih memberikan kemudahan kepada mereka sehingga mereka lebih bisa cepat memahami apa yang kita maksud. Menarik juga sebenarnya orang-orang yang bertipe sensing ini, Mas ya. Iya. Nah, maksudnya kalaupun kita membahas sesuatu cepat kelar juga sih karena dia orangnya sat gitu kan. Karena dia sudah apa langkah berikutnya. Iya, betul. Itu orang sensing yang ada di kontinum yang sebelah kiri gitu ya. Nah, nanti berbeda dengan orang yang intuition. Yang N ya. Yang N. Nah, karena orang intuition tuh terbuka untuk segala kemungkinan. Nah, karena dia kan melihat sesuatu tuh bukan dari data yang adanya, tapi dia melihat maknanya, ya, dan mengantisipasi dan membuat perubahan. Nah, orang-orang intuition nih lebih siap menghadapi perubahan karena dia tahu bahwa akan ada banyak perubahan dalam kehidupan ini. Jadi mereka terbiasa untuk menghadapi perubahan, ya, dan mereka berorientasi masa depan serta melihat trennya. Nah, kayaknya lebih open minded ya orang seperti bukan ini. Open minded ya, tapi artinya mereka mempunyai kemampuan untuk melihat hal yang di depan. Oke. Nah, karena kalau orang-orang bukan ini kan, bukan cenayang ya Mas ya. Bukan ya. Kalau orang-orang tadi yang sensing itu kan apa yang ada saat ini. Iya, betul. Nah, jadi kan dalam kontinum itu sensing sama intuition, dia melihat ke depan tuh possibility-nya apa, kemungkinannya apa. Karena dia tidak melihat secara apa ini saya bukan lihat secara mik, tapi suatu alat untuk menyampaikan suatu ide. Nah, itu kekuatan. Itu mungkin bedanya sama orang realistis. Ini apa? Mikrofon ya sudah gunanya untuk apa? Untuk memperkeras suara. Ya, tapi betul. kalau orang intuition dia bisa lebih memaknai itu lebih lebar lagi. Ya, lebih dalam lagi untuk ini bisa kita gunakan untuk menyampaikan pesan-pesan pendidikan. Nah, itu. Jadi berorientasi masa depan dan melihat tren juga mereka orang-orang intuition itu. Dan pendekatan mereka dalam berkomunikasi itu mereka ingin mengetahui implikasi dan tidak hanya berfokus pada fakta. Artinya begini, misalnya kalau Mas Rudi mau bertanya gitu ya, bagaimana kalau kita harus pengurangan karyawan? Ya, Mas Rudi tipe bos saya yang intuition, dia ingin tahu juga dampaknya. Karyawan itu berapa anaknya? Nah, tidak hanya fakta jumlah karyawan 5, tapi ternyata jumlah karyawan 5. Satu orang punya istri 1, anak 3 rata-rata. Berarti kan bukan saja satu orang yang tidak mendapat ini, tapi ada berapa orang tertanggung gitu ya. Nah, kalau yang ini tuh sambil segaris merahnya lah yang tadi Mas Ronald bilang adalah orang intuisi itu adalah berpikir panjang ke depan. Jadi dia itu impact ke depannya itu apa sudah difikirkan sebelum melakukan sebuah keputusan gitu ya. Dan orang-orang intuition ini mereka kebalikan dengan orang yang tadi sensing. Cepat bosan dengan detail. Karena mereka melihat gambar besarnya, big picture-nya. Iya gitu. Dan mereka fokus pada masa depan dan dampaknya. Selalu mereka ke depan dan dampaknya apa? Dampaknya terhadap keputusan yang diambil itu relatif apakah orang, lingkungan, ataupun institusi dan lain-lainnya gitu ya Mas, sebelum impact-nya. Kemudian bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang-orang intuition? Menghadapi orang yang intuition lah ya Mas ya? Iya, jadi kalau misalnya Mas Rudi atasan saya akan memberikan gambaran secara umum dulu sebelum masuk ke detail. Nah, jadi ini Mas Rudi, Pak Rudi nih, pembangunan pabrik kita akan berlangsung sama 1 tahun. Nah, ini tahapannya. Nah, saya nggak akan masuk detail kalau nggak ditanya. Lebih kepada garis besar dan sebagai prolog atau apa dampaknya. Jadi ada key milestone-nya apa aja. Jangan kasih mereka cepat bosen dengan detail. Ya, jadi jangan kasih detail kepada orang yang intuition. Nah, kemudian berikan tema-tema utama dan tambahkan detail hanya bila dirasakan perlu. Gitu. Iya, kalau mereka tanya baru. Berarti tipikal orang ini juga bisa lebih fleksibel ya Mas ya? Fleksibilitas itu kan relatif ya. Tetapi artinya bukan, mereka hanya ingin tahu gambaran besarnya karena mereka mau melihat pola-polanya saja. Nah, beda dengan orang sensing tadi, dia mau lihat sampai detailnya. Nah, karena ketika saya melihat tuh bagian ini ya, bagian-bagian tertentu. Tapi ketika orang intuition melihat, dia melihatnya sebagai suatu kesatuan. Nah, itu yang membedakan antara orang sensing dengan orang intuition itu. Jadi itu kalau kita
berhadapan dengan rekan kerja atau apa orang yang intuition, mereka suka kalau kita ajak bicara dengan tema-tema besar. Yang Karena kan mereka melihat pada nilai. Iya. Yang intuition ya Mas ya? Yang intuition. Iya, betul. Jadi kalau kenapa orang nggak pakai masker? Nah mereka coba melihat kenapa sih? Apa yang membuat mereka tidak pakai masker? Apakah karena kondisi fisiknya atau nilai yang mereka anut yang berbeda? Nah jadi kita harus melihat di balik itu, tidak hanya fakta bahwa orang itu tidak pakai masker dan dia sehat. Nah, kalau kita ambil contoh orang realistis itu, orang yang sensing itu lebih harus mewajibkan buat diri itu memakai masker berarti ya, karena itu suatu keharusan. Dia melihatnya bukan sebagai suatu keharusan tapi sebagai fakta. Oke. Jadi kalau lu nggak pakai, saya akan mudah terkena penyakit ya, gitu. Saya akan tertular misalnya. Saya melihat di daerah saya tingkatnya tinggi, orang banyak berkumpul. Nah mereka melihat faktanya. Iya. Faktanya nih, saya harus pakai masker. Karena ini akan melindungi saya. Tapi kalau orang intuition mereka akan melihat, ini melindungi, sehingga kalau saya pakai ini, ya, saya nanti bisa melindungi orang tua saya, keluarga saya di rumah karena saya sering keluar rumah. Nah, jadi lihat nilainya ya, bukan karena jumlah, nggak peduli jumlah orang yang tertular itu apakah tinggi atau rendah, dia melihat nilainya. Gitu. Nah, itu perbedaan antara orang yang sensing dan intuition. Menarik sekali ya Mas ya, untuk pembahasan kedua ini, masalah sensing dan intuition. Ya. Kalau kita melihat lagi ya dalam beberapa hal ya, pada beberapa pekerjaan itu nanti biasanya juga akan mempengaruhi kita. Ya, misalnya orang-orang yang bekerja pada bidang keuangan ya, yang membutuhkan ketepatan angka, biasanya itu mereka akan terlatih dengan sendirinya untuk lebih banyak S-nya, sensingnya, karena kan data. Lebih data ya betul. Tetapi karena kalau orang-orang yang misalnya bekerja pada bidang profesi pelayanan kemanusiaan, psikolog, kemudian social worker, nah, mereka kan melihat nilai kehidupan, N-nya, bukan melihat manusia itu bukan satu orang, dua orang, tiga orang, tapi melihat ini adalah manusia. Nah, apakah lebih baik ini yang bukan masalah lebih baik, tapi yaitu saling komplementer. Jadi bisa dibilang kadang-kadang memang sudah didirect aja gitu ya, karakter saya sensing ya, jenis pekerjaannya begini, karakter saya orangnya intuition ke sini secara otomatis kadang-kadang ya bisa. Mas, ya? Jadi makanya MBTI ini kan juga bisa kita gunakan untuk karir. Iya betul. Tetapi tidak berarti bahwa kalau kita bawa ada suatu jabatan itu harus dengan orang yang dengan tipe tertentu. Tidak. Nah, jadi bisa saja ketika Anda dipromosikan, ya, yang tadi saya katakan seorang sales manager yang dia sebenarnya introvert tapi harus bertemu dengan pelanggan, nah dia harus menampilkan juga sisi extrovertnya dia. Sama ketika sensing intuition, ketika Anda harus memberikan misalnya laporan keuangan, ya kan kita nggak bisa bilang laporan keuangan baik, kan betul. Kantor pajak kan nggak akan terima apa baik, tapi kita mau melihat rugi laba, nah pemasukan, nah itu semua harus tertera secara lebih jelas. Nah, jadi ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang menstimulasi gaya tertentu. Nah, tetapi kita kan punya repertoar ya, tidak hanya satu gaya, satu tipe, tapi kita punya beberapa yang bisa kita gunakan sesuai dengan lingkungan. Gitu. Dalam ya Mas ya, kalau dibahas tuh panjang buat ada simulasinya. Harus ada simulasinya. Yang kemarin kita bilang memang ini enaknya itu harus ada simulasi, tapi karena keadaan dan situasi tidak memungkinkan, paling tidak kita sudah membahas ini secara detail dalam podcast kali ini. Oke, makasih banyak Mas Ronald, senang sekali kita membahas dua tipe hari ini, yaitu masalah sensing dan intuition. Oke guys, kalian ikuti terus episode berikutnya yang menarik dari podcast bersama saya Rudy Caniago dan saya Ronald Tuhatu dalam Leadership Toolbox Podcast.